Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips untuk teman-teman semuanya yang ingin memakai aplikasi emulator LD Player. Jadi sebelum kalian menginstal aplikasi ini, tentunya saya akan memberikan 11 tips ya. Tips agar kalian paham dan juga tidak ada lag, tidak ada kendala ketika kalian sudah menginstal LD Player-nya. Ya, jadi langsung aja kita akan tahu apa saja tipsnya. Dan insya Allah saya akan memberikan 11 tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita masuk ke tips yang pertama. Teman-teman semuanya pastikan spesifikasi laptop kalian itu sesuai dengan minimum yang dibutuhkan aplikasi LD Player. Dalam artian laptop kalian agar bisa menjalankan aplikasi LD Player dan tidak ada hang, tidak ada lemot atau tidak sampai berjalan aplikasi LD Player-nya, tentu saja spesifikasinya kalian harus mendukung. Dan ini adalah spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi LD Player, teman-teman semuanya. Ini adalah minimumnya. Untuk minimumnya, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini bahwa prosesornya itu minimal harus Intel atau AMD 32 bit atau 64 bit. Ya. Dan untuk operating systemnya kalian harus pakai Windows XP atau XP 3 atau Windows 7, 8, 8.1, Windows 10 atau Windows 11 yang versi terbarunya. Dan OpenGL kalian harus ada juga di laptop kalian ya, OpenGL 2.0. Dan RAM-nya minimal kalian harus mempunyai 2 GB RAM-nya di laptop kalian. Kalian bisa ngecek laptop kalian, bisa dilihat di link deskripsi video saya, ada bagaimana cek spesifikasi laptop. Dan harddisknya tentunya penyimpanannya harus 36 GB. Ya, itu minimal. Dan virtualisasi teknologinya ini kalian bisa dicek melalui BIOS. Dan nanti insya Allah saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjalankannya di video ini. Dan ini adalah spesifikasi minimumnya teman-teman semuanya, dan ini rekomendasinya, yaitu rekomendasi di sini tentunya adalah yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut. Laptop kalian harus mempunyai prosesor Intel Core i5 ya, dan juga RAM-nya 8 GB, harddisknya harus minimal 100 GB ya. Kalian mempunyai 100 GB di harddisk laptop kalian. Graphic card-nya Nvidia tapi AMD juga kadang bagus ya, bisa berjalan lancar. Dan di sini rekomendasi di sini kalau misalkan kalian sudah mempunyai spesifikasi rekomendasi untuk menjalankan LD Player, otomatis nanti tidak akan kalian mendapatkan kendala, lancar ya ketika menjalankan aplikasi LD Player. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Pokoknya pastikan laptop kalian cek dulu dan juga memiliki minimum spesifikasi untuk menjalankan LD Player yang ini ya. Oke, itu tips yang pertama teman-teman semuanya. Dan tips yang kedua yaitu dengan settingan yang low di aplikasi LD Player-nya. Ya, kalau spek kalian emang tinggi gitu ya, mempunyai spek yang tinggi dan juga sesuai dengan rekomendasi aplikasi LD Player, kalian bisa disetting high agar nyaman ketika kalian menjalankan aplikasi emulatornya. Seperti ini. Kalian untuk men-settingnya buka LD Player, lalu kalian klik ini nih yang garis 3 di sini, lalu klik pengaturan. Oke, di sini kalian atur, sesuaikan dengan spesifikasi kalian. Kalau misalkan spesifikasi kalian itu rendah, cara settingnya kalian bisa dilihat di link deskripsi. Saya sudah membuat
video tentang bagaimana cara men-setting LD player agar tidak low dan juga tidak lag. Ya, itu cara yang kedua teman-teman semuanya, atau tips yang kedua. Tips yang ketiga, pastikan kalian memiliki aplikasi LD player atau emulator LD player ini di versi yang terbaru. Versi yang terbaru, atau kalian kalau misalkan belum yang terbaru atau masih yang jadul gitu ya, kalian update saja. Cara update-nya di sini nih. Ya. Lalu klik periksa pembaruan. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kita diperbarui LD player-nya, otomatis akan ada banyak perbaikan-perbaikan. Ya. Penghapusan cache dan yang lain-lain, sampah dan yang lain-lain. Ya, teman-teman semuanya. Jadi itu tips yang ketiga. Dan kita akan masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat, kalian pastikan driver PGA kalian itu, PGA di laptop kalian itu sudah terinstall. Ya, kalian cek. Cara menceknya, kalian klik This PC, lalu klik Manage. Klik Manage di sini. Ya, pastikan PGA-nya itu terinstall, driver PGA-nya terinstall. Ya, kalian cek dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat, nanti juga akan muncul. Oke, mungkin agak lama ya. Kita tunggu dulu. Jadi teman-teman semuanya, PGA ini atau driver PGA ini sangat-sangat kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi seperti emulator, terus edit-edit video, games dan yang lain-lain. Tentunya harus memiliki driver PGA ya. Dan kalian langsung aja di sini klik Device Manager, lalu klik Display Adapter. Kalau misalkan sudah terinstall seperti ini, seperti saya, otomatis berarti drivernya sudah terinstall ya. Kalau sudah terbaca seperti ini. Ya, kalau misalkan driver PGA-nya masih jadul, kalian misalkan lama tidak tahu, tidak diperbarui, pastikan drivernya itu kalian diupdate ke versi yang terbaru. Ya. Karena agar apa? Agar satu, banyak perbaikan kalau misalkan di update yang terbaru, dan juga ketika menjalankan LD player nantinya tidak akan lag dan juga tidak akan ada gangguan, insya Allah. Tapi teman-teman semuanya, yang itu yang versi tips yang keempat ya, maksud saya tips yang keempat. Yang kelima, kalian pastikan setting aplikasi emulator LD player-nya itu dibaca atau terbaca di PGA yang emang bisa mengangkat aplikasi yang berat seperti aplikasi emulator, edit video dan juga game. Ya, kalau misalkan kalian memiliki dual grafik seperti saya ini, saya memakai laptop yang memiliki satu PGA-nya itu Intel HD dan yang kedua adalah AMD. Dan tentu saja AMD kalau dipakai untuk menjalankan aplikasi edit video atau misalkan emulator itu lebih baik ya, lebih ada lebihnya lah. Otomatis saya ingin mengaturnya agar terbaca di PGA AMD. Dan caranya kalian langsung klik ini teman-teman semuanya, klik start, lalu masuk ke setting. Ya, sudah di setting, kalian masuk ke display. Ya, di display di sini kalian masuk ke graphic setting. Ya, di graphic setting kalian tambahkan ini. Ya, cara mendapatkannya seperti ini, mudah sekali teman-teman semuanya. Kalian klik browse, lalu cari kalian folder installan dari LD player kalian itu di mana. Saya ada di local disk C ya, partisi C di LD player, foldernya di LD player 4.0. Lalu kalian masukkan aplikasi ini yang ukurannya 3 MB-an, aplikasi LD playernya, lalu kalian add, dan di sini kalian klik lagi, lalu klik option ya, klik seperti ini, klik option.
ya, lalu klik High Perform. Otomatis bisa dilihat di sini sudah terbaca di AMD Radeon. Lalu kalian klik Save. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian memiliki VGA dual graphic. Itu teman-teman semuanya. Itu tips yang kelima ya. Yang keenam adalah kurangi tampilan Windows kalian. Agar apa? Agar mengurangi beban dari RAM kalian. Ya, agar lebih lega gitu. Jadi untuk cara mengurangi tampilan Windows kalian klik aja di sini, klik kanan, lalu klik properties ya di PC ini seperti ini, atau di PC kalian klik properties. Sudah diklik properties, kalian bisa dilihat kalau kalian memakai Windows 10 tampilannya akan sama seperti saya, tapi kalau kalian memakai Windows yang lain caranya sama, cuma tampilannya aja yang berbeda. Kalian masuk ke Advanced System Setting seperti ini, lalu kalian klik Advanced, klik yang ini nih, yang Performance, lalu klik Setting, dan di sini kalian klik yang ini nih, Adjust for Best Performance. Ya, emang tampilannya dia berkurang, tapi mengurangi beban dari RAM kalian. Otomatis nanti ketika kita menjalankan aplikasi edit player, nanti aplikasi edit playernya banyak memakan RAM ya. Oke, agar memberikan ruang bagi aplikasi emulator edit playernya. Itu yang keenam teman-teman semuanya. Jadi ini sangat membantu ya, membantu kalau kalian memiliki RAM yang 4 GB atau 3 GB atau 2 GB, bisa mengurangi dan menambahkan memori kepada aplikasi edit player. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kurangi startup ya. Kurangi startup di Windows kalian. Caranya seperti ini. Di bawah kalian di sini di taskbar ya. Kalian klik ini nih. Task Manager. Kalian klik ini, lalu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, klik yang ini nih, teman-teman semuanya, yang startup. Yang startup bisa dilihat di sini. Ya. Kalian matikan. Untuk mematikannya seperti ini, teman-teman semuanya. Kalian klik aplikasi yang ingin kalian matikan atau ingin kalian mengenablekan, langsung aja ke nih. Nah, statusnya ini. Kalau ini enable, kalau ini disable. Kita disablekan. Oke, ini disable. Jadi seperti itu ya, kurangi karena memakan RAM ya ketika laptop berjalan atau Windows berjalan. Yang kedelapan teman-teman semuanya, matikan notifikasi aplikasi yang ada di emulator LD player kalian. Ya, di sini kalian bisa dibuka aplikasi emulator Androidnya, lalu kalian klik yang ini nih, yang setting ya, klik yang setting. Atau kalian bisa langsung aja lihat bagaimana cara mematikan notifikasi aplikasi di aplikasi emulator Android LD Player. Ya, jadi kalian bisa dilihat di link deskripsi, saya sudah mencantumkannya. Kalian bisa langsung lihat videonya lebih jelas lagi. Baik, langsung aja teman-teman semuanya. Kita masuk ke nomor 9 atau tips ke-9. Hapus aplikasi yang tidak terpakai ya. Cara menghapus aplikasi kalian bisa dilihat di link deskripsi. Jadi kalian masuk ke control panel, lalu kalian hapus aplikasinya. Itu bisa mengurangi memori dan juga penyimpanannya di hard disk kalian. Jadi sangat-sangat membantu agar kalian bisa leluasa dan tidak berat ketika menjalankan aplikasi LD playernya. Yang ke-10 teman-teman semuanya, nyalakan virtualisasi teknologi ya, melalui BIOS. Ya, kalian lihat karena ini sangat berperan sekali teman-teman semuanya ketika kalian menjalankan aplikasi emulator Android ya. Untuk caranya kalian bisa dilihat di link deskripsi bagaimana caranya, dan masuk BIOS-nya teman-teman semuanya tentu saja berbeda penombolannya. Kita mengklik tombolnya itu berbeda-beda tergantung dari merek
merek laptop atau komputer kalian ya. Itu yang ke-10, pastikan nyalakan virtualisasi teknologinya melalui BIOS. Dan yang ke-11 ini yang terakhir teman-teman semuanya, pastikan bersihkan sampah dan cache di komputer atau di laptop kalian. Kalian langsung aja klik ke pencarian ya seperti ini. Lalu klik clean, tulis clean saja di sini. This clean up ya. Klik clean di sini lalu pilih this clean up. Di sini kalian bersihkan saja cache, terus sampah-sampah dari recycle bin dan yang lain-lain, termasuk sampah-sampah DirectX dan yang lain-lain. Kalian bisa menghapusnya melalui ini. Otomatis akan memberikan meluangkan sampah-sampah, meluangkan memori-memori yang ada di laptop kalian ya. Jadi seperti ini, langsung aja kalian checklist semua kecuali yang download file ya. Ini tidak boleh karena ini adalah folder hasil downloadan kalian. Dan yang lainnya kalian checklist saja atau ini tidak boleh gitu. Lalu kalian klik OK. Lalu klik delete files. Tunggu beberapa saat, kalau misalkan sudah selesai akan langsung hilang. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti itu bagaimana atau tips-tips, 11 tips yang bisa membantu kalian sebelum kalian menginstal aplikasi emulator Android LD Player. Dan pastikan kalian tahu tips-tips ini, apalagi kalau misalkan laptop kalian itu minimum spesifikasinya ya, bisa dibilang spesifikasi kentang lah, bukan spesifikasi dewa kentang seperti punya saya, maksudnya seperti itu. Jadi itu teman-teman semuanya tutorial atau tips-tips mengenai aplikasi emulator LD Player. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.